Iya. Wah. Gitu deh. Bingung ya sebenarnya mau komen apa gitu. Karena tadi bener banget tuh sebenarnya kan nggak terlalu penting diakui atau tidak. Tapi lebih penting kalau anaknya mengakui kalau dia ibu yang baik, ya nggak sih? Aduh, itu cakep banget Bener ya kan? kalimatnya. Setuju, fokus aja ke hal-hal yang positif, yang menyenangkan juga untuk Kak Lisa. Sementara ini untuk hal-hal lainnya, ya gitu deh. Aku tuh deg-degan, mukanya mirip lagi sama Bapak RK ya kan? Iya. Sering banget tiba-tiba di-tag, oh ini mirip banget. Iya mirip. Iya. Amin. Amin. Tapi mudah-mudahan terus berkarya gitu. Karena kan memang pergi kemana-mana, muncul di podcast mana-mana, ya kan. Ini kan juga adalah sebuah kreativitas menggunakan bahasa, ya nggak sih? Setuju. Karena banyak banget statement-statement yang menarik. Ada hikmah dari semua kejadian. Hikmahnya adalah kita jadi kenal sama Mbak LM ini ya. Pemirsa, itu dia pembuka jumpa kita di Insert. Kali ini bersama saya Indra Herlambang. Dan saya Shana Suartono. Tentunya kami sudah menyiapkan banyak banget nih informasi dari dunia selebriti pastinya. Dan berikutnya kita juga akan melihat seorang sosok perempuan yang kayaknya kreativitasnya juga nggak habis-habis. Ya? Udahlah kreatif, lucu, plus satu lagi, glowing banget sekarang itu. Ini tuh udah pasti perempuan yang single tuh kebanyakan glowing. Iya, setuju banget. Laki-laki juga kan? Laki-laki juga, semua orang yang penting tuh yang bikin glowing itu adalah bahagia sebenarnya. Berarti Umi Kuari ini bahagia juga karena begitu ditanya mau oplas nggak nih Umi? Eits, jawabannya langsung kita lihat aja. Ini dia tayangannya. Semakin terkenal artis, semakin banyak pundi rupiah yang dihasilkan, semakin tinggi pula level dan taraf hidupnya. Pencapaian inilah yang terjadi dalam kehidupan Umi Kuari saat ini. Ia tidak hanya bermandikan popularitas, tapi juga pesona kecantikan komedian berdarah Betawi ini pun meningkat drastis. Hal ini terlihat ketika Umi Kuari tampil dengan gaun hitam elegan dan riasan glamour saat hadiri peluncuran film layar lebar. Gara-gara anggun dan mangling itulah Umi Kuari sampai dikira artis K-pop. Musim dulu pacar baru, mutang bekas tai baru, baju baru, celana baru, sepatu baru, pakai jam tangan baru, dan kacamata baru, tambahin rambut kain baru. Biar tak ada pesanan, yang penting kita sebab pirang, kita sebab pirang. Sebenarnya itu aku nggak tahu itu viral. Aku tuh sama makeup artisku kayak ada namanya It's Frankie Wu, Kak Frankie. Aku tuh kalau ngebooking dia tuh dari lama karena dia penuh banget jadwalnya. Terus dari yang pertama kali kita make up tuh itu juga udah viral tuh. Terus make up lagi makin viral gitu. Dan sebenarnya kita nggak nyari viral ya karena emang ya udah looksnya mau kayak gimana, bentuknya kayak gimana, terus diposting sama Kak Frankie. Kak Frankie-nya justru yang viral, akunya nggak ngeposting apa-apa kan gitu. Terus ya udah nggak apa ya kalau komenannya orang cantik dan yang lain-lainnya, aku alhamdulillah aku senang aja sih karena ada glow up-nya, ada perbedaannya dari aku yang dulu ke aku yang sekarang. Tak terbantahkan malam itu, penampilan Umi Kuari benar-benar manglingi. Betapa gaun indah berwarna hitam memancarkan kecantikan Umi Kuari yang seutuhnya. Ia berhasil membius jutaan pasang mata, tapi benarkah di balik perubahan penampilan itu, mungkinkah ini cara Umi Kuari membuat sang mantan pacar menyesal? Habis putus glow up, ya semoga mantanku menyesal ya. Asik. Kalau perawatan iya pastinya karena kan makeup setiap hari ya. Terus aku tuh juga sekarang lagi gak tahu kayak mukaku lagi kayak berteriak karena setiap hari make up. Terus juga lumayan banyak beruntusan-beruntusan kecil. Jadi harus tetap perawatan karena biar tetap fresh gitu di kamera. Melihat Umi Kuari makin cantik, tentu ada sebagian warganet kepanasan. Alih-alih menuding yang tidak-tidak, warganet menduga kalau perubahan wajah Umi Kuari yang makin glowing itu disebabkan karena oplas. Hal itu langsung dibantah Umi Kuari secara tegas. Oplas, sebenarnya kalau dibilang tertarik pasti ada tertarik ya kan, karena kan merubah bentuk wajah dari yang kayaknya kurang nih kayak di muka kita, cuma balik lagi. Karena pekerjaanku kan di komedi, terus aku nggak mau menghilangkan ciri khasku, terus nggak mau so cantik lagi gitu kayak karena
ya dengan karakterku yang ngebawa aku sampai sekarang. Kalau aku merubah itu semua ya buat apa gitu. Dan juga nggak boleh sama mama dari keluarga, jadi aku tetap patuh. Artis cantik karena oplas seolah jadi stigma tersendiri. Padahal cantik tak harus melulu mengubah wajah dengan cara oplas. Cukup konsisten lakukan perawatan dan rutin jaga kesehatan kulit tentu akan maksimal. Hal itulah yang dilakukan Umi Kuari. Facial paling kayak basic-basic aja ya, kayak facial, botox, filler juga enggak, karena sebenarnya aku tuh takut jarum, aku takut benang, aku takut disuntik tuh sebenarnya takut, cuma ya disuntik-suntik karena buat ngurangin jerawat dan yang lain-lain kan, tapi sisanya aku enggak deh kalau yang serem-serem banget gitu. Bagi Umi Kuari, cantik tak harus oplas. Selain biaya yang mahal, resiko yang didapat pun cukup mengkhawatirkan. Apalagi bagi wanita seperti Umi Kuari yang takut sama jarum, tentu hal itu tidak akan mudah. Hal itu berlaku ketika ada tawaran suntik putih, Umi Kuari pun langsung menolak secara halus. Enggak, demi Allah enggak lagi. Aku kayak di sini lagi teman banget karena abis liburan kemarin. Kalau mau cerah tuh aku tuh suka banget nge-scrub badanku sama luluran. Walaupun nggak bikin putih banget ya, tapi kayak cerah gitu. Itu pakai luluran ya teman-teman ya. Jadi jangan suntik-suntik putih ya. Nggak boleh soalnya sama mama karena kandungannya kan juga ke aku takutnya jangka panjang. Selain makin cantik, hal yang paling disyukuri Umi Kuari saat ini ialah berat badannya akhirnya naik drastis. Padahal tak ada rencana untuk jalani program menaikkan berat badan, Umi sadar betul bahwa dirinya memang sulit menaikkan berat badan. Namun berkat pola hidup sehat dan juga rutin olahraga, juga suasana hati yang damai, berat badan pun meningkat drastis. Badan, untungnya aku tuh naik berat badan, jadi kayak nge-maintain makanku tuh harus banyak, aku lagi banyak olahraga, aku lagi suka nge-gym terus. Badanku sekarang stabil di 44 kilo gitu. Waktu itu aku pernah sempet di 33, kamu bayangin gak aku sekurus apa dan sejelek apa aku waktu itu. Karena waktu itu bener-bener kerasanya enteng banget. Kalau sekarang nge-maintain itu aja sih, kalau bisa naik alhamdulillah kayak ya 50 at least. Berarti targetnya 50 kilo? Targetnya 50, masih kayak kurang 6 kiloan lah ya untuk bisa nyampai ke target. Tapi sebenarnya overall dari 33 sampai ke 44 menurutku udah blessing buat aku karena naik gitu berat badannya. Meski badan mulai berisi dan kulit makin glowing, Umi Kuari tetap tampil sopan, tak umbar aurat apalagi sekedar ingin terlihat seksi di depan kamera. Nggak pakai baju terbuka banget sih, tapi kalau itu aku masih kayak nggak bisa. Aku masih suka pakai soalnya, maksudnya terbuka tuh yang benar-benar terbuka ya, kayak nggak seronoh banget gitu. Itu nggak boleh sama mama sama keluarga.